Kavod, kemuliaan yang turun di gunung dan berdamai di kemah. Shalom Bapak Ibu, itulah tadi judul yang ingin saya bahas kali ini ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ada satu kata Ibrani yang berat, padat, dan penuh misteri. Kata itu adalah kavod. Kata ini berarti kemuliaan, tetapi akar katanya berarti berat ya. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang ringan Bapak Ibu. Bukan sekedar cahaya yang indah, bukan sekedar suasana baru. Ya. Kavod adalah hadirat Allah yang memiliki bobot kekal. Ketika kavod turun, manusia gemetar. Ketika kavod hadir, segala sesuatunya berubah Bapak Ibu. Mari kita melihatnya di dalam perjalanan Israel di Gunung Sinai, Bapak Ibu, di dalam sebuah kisah Keluaran pasal 10 ya, pasal 19, pasal 24 dan pasal 25 Bapak Ibu ya. Mari kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah kavod di Gunung Sinai di Keluaran 19 ini Bapak Ibu. Di pasal 19, Israel tiba di Gunung Sinai, ya. Gunung itu berasap, ya, gurun menggelegar, sangkakala berbunyi keras. Gunung itu berguncang hebat. Mengapa? Karena kavod Allah turun. Kemuliaannya tidak jinak, Bapak Ibu. Kemuliaannya tidak bisa didekati sembarangan. Tuhan berkata agar bangsa itu menguduskan diri. Batas dipasang di kaki gunung Bapak Ibu ya. Tidak semua boleh naik. Kavod menuntut kekudusan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sering menginginkan kemuliaan itu tanpa pertobatan. Kita ingin hadirat tanpa kekudusan ya. Tetapi di sini kita belajar bahwa kemuliaan Allah itu bukan hiburan rohani Bapak Ibu, tetapi api yang menguduskan itu. Nah, bagaimana dengan di Keluaran 24? Inilah kavod yang meneguhkan perjanjian, Bapak Ibu. Di dalam pasal 24, Musa naik ke gunung. Tertulis bahwa kemuliaan Tuhan tinggal di atas gunung itu, dan awan menutupi Sinai 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, Tuhan memanggil Musa dari tengah awan. Bagi bangsa Israel, kemuliaan Tuhan tampak seperti api yang menghanguskan di puncak gunung. Api yang sama yang menggetarkan hati, api yang sama yang meneguhkan perjanjian ini Bapak Ibu. Kavod bukan hanya manifestasi kuasa. Kavod adalah meterai hubungan. Allah tidak hanya menunjukkan kemuliaannya untuk ditakuti, tetapi untuk mengikat umatnya di dalam perjanjian. Kemuliaan itu bertanya atau berbicara, kamu adalah umatku. Ini. Nah, kavod di Keluaran 25 lain lagi. Ini kavod yang mau berdiam. Dan disinilah misteri besar itu terjadi, Bapak Ibu. Setelah kemuliaan turun di gunung, Allah berkata di dalam pasal 25, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bayangkan ini, Allah yang turun dengan api dan gempa, Allah yang kavodnya menakutkan, Allah yang kemuliaannya seperti api menghanguskan, memilih untuk berdiam di tengah umatnya. Kemuliaan yang transenden itu menjadi kemuliaan yang imanen, Bapak Ibu. Yang jauh, tinggi, tak terjangkau, menjadi dekat sekali. Dari gunung yang tidak terjangkau menjadi kemah suci di tengah perkemahan. Kavod yang jauh menjadi kavod yang dekat ini. Nah, dari Sinai ke salib, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, kisah Sinai itu bukan akhir. Itu bayangan. Kemuliaan Allah akhirnya dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Yesus Kristus disebut di dalam Injil Yohanes sebagai firman yang menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya.
Kemuliaan itu tidak lagi hanya di dalam awan dan api, tetapi di dalam pribadi Kristus, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah itu berjalan di antara manusia. Kemuliaan itu menyentuh orang sakit. Kemuliaan itu menangis. Kemuliaan itu disalibkan. Dan ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah. Kafot tidak lagi bersembunyi di balik tirai, Bapak Ibu. Kafot datang dalam hidup kita. Hari ini, melalui Roh Kudus, kemuliaan Allah tidak lagi hanya turun sesekali. Tubuh kita adalah bait-Nya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menyadari bobot kemuliaan itu? Kafot berarti berat. Artinya hidup kita itu memikul tanggung jawab kekudusan, Bapak Ibu. Kafot berarti nilai. Artinya hidup kita itu tidak murahan. Kafot berarti kehadiran Allah. Artinya kita tidak pernah sendirian. Jika kafot turun dari Sinai dengan api, biarlah kafot itu membakar dosa di dalam hati kita. Jika kafot memenuhi kemah suci, biarlah hidup kita itu menjadi kemah yang layak, Bapak Ibu. Nah, gereja hari ini sering mengejar sensasi, ya. Tetapi yang kita butuhkan itu bukan sensasi. Kita membutuhkan kafot, bukan sekedar musik yang menggugah, bukan sekedar kata-kata yang menyentuh, tetapi hadirat Allah yang berat, yang membuat kita tersungkur, yang membuat kita bertobat, yang membuat kita diubahkan. Ketika kafot hadir, kesombongan runtuh, dosa tersingkap, iman diteguhkan. Kafot ada kemuliaan yang menetap. Di Keluaran 19, kafot turun dengan dahsyat. Di Keluaran 24, kafot menetap di gunung. Di Keluaran 25, kafot memilih berdiam di tengah umat. Dan hari ini, kafot itu masih nyata. Bukan di Gunung Sinai, bukan di kemah padang gurun, tetapi di dalam hati kita yang tunduk ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan meremehkan kemuliaan Allah. Jangan perlakukan hadiratnya dengan ringan. Karena kafot adalah kemuliaan yang berat, kemuliaan yang kudus, kemuliaan yang mengikat perjanjian, kemuliaan yang memilih berdiam. Kiranya hidup kita itu menjadi tempat di mana kafot Allah tidak hanya lewat, tapi tinggal. Amin.